Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pembelajaran simulasi digital hari ini, kita akan mempelajari tentang search engine ya, atau mesin pencari. Nah, yang sering kalian gunakan ada Google kan, kebiasaan yang paling sering Google ya. Nah, di situ kita fungsinya apa sih untuk mencari informasi dan sebagainya ya. Tapi sebelum mulai, seperti biasa kita awali dengan berdoa. Doanya langsung Pak Wendy pimpin aja. Kita berdoa dalam hati ya, agar pembelajaran hari ini dapat bermanfaat ya. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Nah, apa sih yang didapat kita pelajari pada hari ini? Terus kalau untuk sebelumnya kita belajar tentang apa tuh? Ada yang tahu nggak? Sebelumnya, hari-hari sebelumnya apa ya? Tentang apa? Ya baru kita lupa. Coba Pak Wendy tunjuk. Ajeng apa Jeng? Ya, LMS atau Learning Management System ya. Nah, itu pelajaran tentang sebelumnya. Nah, untuk pembelajaran sekarang kita tentang search engine gitu kan. Belajar tentang sebelumnya masih nyambung. Mesin pencari. Nah, nyari di sini harus dengan metode biasa. Kalau kalian kan nyari di Google, contoh nyari lagu ya, nyari lagu kalian nggak tahu judulnya, kalian tulis liriknya, nah gitu kan. Tapi ini tetap masih bisa, karena data yang tersimpan di dalam mesin pencari ya, kalau search engine mesin pencari atau mesin penelusur itu menyimpan banyak data sampai liriknya tersimpan. Ya, untuk sintak-sintak juga ada. Jadi penggunaan sintak agar kita lebih tepat kayak saya nanti itu. Nah, di sini apa tujuan kita mempelajari? Kalau ini presentasinya, silakan nanti ada di layar. Presentasinya layar biar lebih kelihatan masing-masing. Nah, tujuannya banyak. Satu, kita menjelaskan komponen mesin pencari ya, atau mesin penelusur. Terus kita mau dapat menggunakan berbagai sintak, kamu dapat menjelaskan tentang apa kelemahan dan kelebihannya. Nah, kamu praktekkan, nanti dikirim hasilnya ke email ya. Kita langsung praktek hari ini, nanti kalau dibagi kelompok kalian diskusi sekitar 15 menit nanti. Nah, nanti presentasi kalian di depan, kalian ditunjuk salah satu kelompoknya ya. Nah, untuk memulai, kalian dikasih gambar dulu. Ya, nah itu ada yang tahu nggak tuh? Gambar apa? Nana, gambar apa nak? Hadir semua kan ini ya? Coba kalian ini dulu di absen. Wilda mana? Dwi, Ajeng, Yoga, Yoga sebelah situ. Anissa, Nabila, ya, Najwa Sifat, Bina, Rahma, Giska, ya, Naila. Ya, alhamdulillah hadir semua. Nah, coba Naila itu gambar apa, Nay? Gambar apa? Menurut kamu aja. Ya, orang lagi buka situs. Oh, di situ tulisannya prakerja ya. Jadi orang lagi membuka website. Terus kalau Najwa apa Najwa kira-kira? Orang lagi melakukan internet. Ya, lagi berselancar di dunia maya. Dunia maya ya, kalau internet dia maya gitu.
Nah, kalau ini masa yang nggak tahu itu search engine apa? Apa itu masa nggak bisa baca apa itu? Google ya. Kamu kalau nyari kan di Google ya. Nah, kita manfaat mesin pencari itu apa sih? Gitu kan? Penggunaannya itu apa sih? Gitu. Kita butuh apa enggak? Sekarang kamu setiap belajar pasti cari sesuatu ya di Google, ya. Biarpun fiturnya apa? Contoh, kamu mencari tentang lokasi lah, lokasi sesuatu. Kamu mau ke misalnya ke Surabaya, ke Yogyakarta ya kan? Kamu cari pakai Google apa tuh? Map ya. Kamu browsingnya tetap di Google ini ya, Search Engine ya. Nah itu salah satu produknya dari Microsoft. Produk Microsoft dibagi lagi subnya ada Google, ada Google itu banyak lagi bagiannya. Yang sering kita belajar Google Meet, disingkat Gmeet gitu ya, bukan Jamet, Gmeet gitu. Ya, nah terus Gmail, terus Google Calendar, ya kan? Ada lagi itu buat nentuin semua jadi terhubung. Nah intinya setiap kita punya sesuatu atau contohnya email, kebanyakan kan email lupa ya, lupa password, terus karena kita udah yang penting udah login, ketika kita butuh data penting ganti email lagi, kita kan padahal email dengan nama sendiri udah bagus ya, soalnya kalau email udah terdaftar, nah itu namanya nggak bisa diulang lagi kan. Nah di sini akan dijelaskan gimana kita mencari informasi yang klasik. Kalau klasik itu kalian biasa kayak tadi nulis lirik, lagunya kalian tulis, nanti muncul liriknya, gitu kan? Contoh di sini mari kita mulai dengan ya, search engine itu artinya mesin penelusur. Ya, mesin pencari, penelusur itu pencari. Apa sih mesin penelusur? Nah, apa tuh? Coba baca bareng-bareng. Perangkat mencari informasi dokumen-dokumen yang tersedia melalui web browser. Ya, perangkat informasi. Jadi ada satu perangkat yang berisi informasi seluruh dunia ya. Nah, terus dokumennya ada di situ melalui web browser. Tahu web browser? Contoh web browser tuh Google Chrome, terus Mozilla. Terus ada lagi yang lainnya tuh Internet Explorer, itu web browser. Kalau browsing apa? Browsing itu kegiatannya, kegiatan mencari sesuatu disebut browsing, ya kan? Terus aplikasinya namanya apa? Browser, gitu ya. Jadi kita mencari informasi dokumen-dokumen, semua ada di situ ya. Udah pernah ngalamin, kalian nyari apa aja pasti di Google udah. Yang paling familiar nomor satu ya, bukan hanya di Indonesia. Tuh. Tapi ada nggak Pak mesin pencari lain? Banyak ya. Di sini nggak menjelaskan banyak sejarahnya. Di sini hanya Pak Wedi menerapkan cara pemakaiannya yang tepat gitu. Terus ada lagi sejarah perkembangan. Nah ini ada tahun 91 ya, namanya Gopher dulu. Ini asal mula World Wide Web. Jadi web asal mulanya dari sini. Ini nenek moyangnya Google lah. Mungkin kakek moyangnya juga, buyutnya lah. Nah, namanya Veronica, ya. VRC Roden Internet Index Computerized Archives. Dia ngeluarin produknya namanya Veronica dari Gopher, ya perusahaannya. Namanya bukan Google ini, namanya masih Jughead dulu. Ya, ini mesin pencari berbasis teks. Jadi yang dicari yang keluar teks aja, nggak ada gambar kalau zaman dulu. Ya kalian nulis baca semua ini banyak juga belum terlalu lengkap. Internet itu masih terbatas ya. Nah terus nih tahun 91 tampilannya masih begini ya, jadul banget ya. Jadul zaman dulu banget. Terus 93 si Matthew Bear ada nama Yandex. Nah Yandex ini kalau kalian mau tahu, Yandex ada mesin penelusur sekarang masih dipakai. Di umumnya di daerah Rusia dia bukan pakai Google ya, dia masih mending pakai Yandex produknya dia sendiri ya. Jadi kalian familiar dengan Google, di sana mah Yandex namanya gitu ya. Ini mencari indeks halaman, tampilannya sama ya,
Nah ini asal mulanya search engine yang lain dari sini. Terus 93 sampai 98 mulai bermunculan. Yahoo, tahu Yahoo ya? Yahoo dulu familiar banget tuh tahun 2000. Email yahoo.co.id.com, ya, web planner, Lycos dan sebagainya. Tuh, Google baru ada tahun berapa? 97. Sekarang SNSEarch juga ada. Kalau kalian punya laptop sering install sendiri tuh, ya. Manfaat search engine, ya kan, mesin pencari untuk mengindeks alamat dan konten di situs web. Media pemasaran. Nah, kalau kalian berniat masarin bisnis, ada juga namanya Google Business. Ya. Kalau untuk pembelajar bisa kita sharing Google Business nih Pak, saya selama pandemi nih mau bisnis nih Pak, cara promosinya gimana gitu ya. Ada Google Business. Kalian bisa nentuin alamat rumah kalian, bisa jadi satu GPS ya. Jadi ntar dinamain apa di situ ada di mapnya. Media pemasaran sangat gampang. Kalian ngetik apapun ntar hasilnya yang kalian yang di atas gitu ya. Misalnya soto, berbagai macam soto. Biasanya yang terdekat dicari. Jadi lapar. Soto. Terus menyediakan informasi melalui kata kunci. Ya, kata kuncinya cukup. Misalnya simulasi digital, dia akan mencari tentang informasi semua simulasi digital. Ya. Terus kata kuncinya memasak, nah dia memasak semua ya. Terus di situ jadi kita cukup kata kuncinya aja, nggak usah panjang-panjang, ya. Misalnya ada yang nggak apa lagu Hari Merdeka, tahu lagu Hari Merdeka? Yang 17 Agustus gitu kan? Kan tahunnya kalau kalian masih kecil lagu apa 17 Agustus tahun 1945 gitu ya. Padahal judulnya Hari Merdeka gitu, nyanyi lagu apa 17 Agustus Bu gitu. Komponen utamanya ada query interface ya. Nih, query interface itu bentuk tampilan atau format situsnya. Bentuk tampilannya, tatap mukanya interface ya. Biasanya kalau kalian dengan nama Google, nah yang disebut Google, di bayangan kalian tidak ada tampilannya kan? Oh Google bentuknya yang kayak tadi nih, terus warnanya warna-warni gitu kan? Nah itu interface. Jadi kita juga dalam membuat tampilan juga harus memikirkan yang nyaman di mata, yang udah familiar. Contoh, tahu koran Kompas? Ya kan interface-nya tampilannya biru sama abu-abu, udah begitu ya. Jadi kalau misal biru abu-abu koran ya udah itu pasti Kompas gitu kan. Jadi gampang inget. Terus query engine di sini. Apa itu query engine? Program. Ya, di sini kita nggak belajar bahasa penerjemah. Jadi ada beberapa bahasa pemrograman untuk sekilas tahu ya. Bahasa mesin. Di situ ada bahasa program, bahasa mesin, namanya bahasa tingkat rendah kalau bahasa mesin. Nanti itu di bahasa pemrograman tingkat tinggi dirubah jadi ke bahasa mesin. Karena yang dipakai itu berupa mesin. Bahasa mesin cuman ada 2, 01, 01 gitu ya. Kalau 01, 01, kalau di saklar ada bacaan 1 sama 0 on off ya. Nah itu angkanya begitu. Tapi kita nggak bahas ke situ. Database itu kumpulan data atau daftar dokumen ya, namanya database. Kumpulan file gitu ya, namanya data. Spider apa? Bukan laba-laba ya. Jadi yang jalani Spiderman Pak, bukan. Nah, program penggali informasi web, kalau di dunia IT itu disebutnya Spider, jadi program penggali informasi. Jadi ketika cari informasi dia yang nyari, bekerja ya, dia yang nyari gitu kan. Misalnya kamu kan nyari sesuatu, gampangnya gambarannya gitu aja. Si Ajeng nyari pas kaki di mana, ada di situ kamu nyari, nggak ketemu. Bila nyari ketemu, ada di sini, gitu kan? Jadi kegiatan itu aplikasi yang mencari informasi, yang nempatin ada di mana, informasi yang dicari ada di mana, gitu ya. Nah, terus untuk indexer, program untuk mempercepat pencarian, ya. Jadi indexer yang ngasih tahu, oh ini ada di sini, dia nyimpen data-data yang
akurat. Nyari apa sih ada di sini gitu kan. Jadi di situ ada 1, 2, 3, 4, 5 komponen utama mesin penelusur. Ya, metode pencarian, cara klasik ya. Namanya cara klasik, cara biasa, cara lama. Yang sering kalian lakukan cara klasik ya. Bisa diketik. Sekarang mungkin pakai voice ya. Kalau udah males ngetik pakai voice. WhatsApp aja mungkin pakai voice ya kan. Lagi mager ngomong aja gitu kan. Gitu. Ngetik kelamaan gitu takut keypadnya rusak. Keypad zaman dulu. Terus ada cara menggunakan sintak. Nah, penggunaan sintak itu ada beberapa sintak yang kalau dipraktekin juga menghasilkan judul yang dimaksud. Jadi lebih spesifikasi, lebih ke arah judul yang kalian cari itu apa udah ada di situ. Ya, ini ada sintak-sintaknya nih, ada and itu dan, terus or, simbol plus, minus. Kalau untuk and dan or mungkin yang paling dirasakan sendiri dia menggunakan bahasanya bahasa Inggris ya. Kalau di sini dan. Untuk search engine Google sendiri itu nggak terlalu berpengaruh juga sekarang karena perkembangan ya. Kalau untuk sintak-sintak yang lebih detail menggunakan karakter plus, tanda bintang, tanda kutip ya, atau in title terus title yang ada di modul tuh URL untuk nyari alamatnya langsung, file apa tuh, file tipe ya. Itu untuk apa file tipe? Misalnya kalian nyarinya hanya yang tipenya dokumen Word gitu kan, file tip .2 doc cari, nanti yang muncul tuh dokumen semua, nanti dipraktekin. Terus ada apalagi tuh site ya, websitenya, website yang mengandung kata kalian yang cari gitu. Nah, sini langsung kalian dicontohin cara menggunakannya. Nah, ini ada tampilan search engineer di situ. Ya, tadi di situ ada kita gunain beberapa, dicontohin nih. Pak, saya mau nyari misalnya website ya, site terus jadi saya ada tugas Pak, website apa aja yang misalnya tugasnya tugas mencari apa ya, apa kira-kira apa tugas prakarya lah, membuat batik misalnya gitu ya, atau seni budaya, membuat tentang musik atau teater. Nah, kalian bisa cari di situ ya, musik. Kalau kalian cari biasa itu misal seni musik, nggak nulis lagi nih, seni musik. Nah, di sini ada yang paling atas www.kompas.com seni musik. Di sini dari pengertian sejarah, pokoknya tentang seni musik ada di situ, ya. Kecuali kalian itu yang metode pasif, kalian searching di situ ya. Kalau untuk yang sintak berarti menggunakan site. Nah, ini ada tanda koma ke bawah. Site itu berarti kalian cara gunanya gini. Site .2 seni musik, enter ya. Semua website yang berisi tentang musik, contoh festival ya, tuh jurnal seni musik, rangkuman materi seni budaya, seni musik. Jadi bedanya begitu, enggak semua tentang, pokoknya yang gue mau bahas tentang musik dia bakal ada websitenya khusus gitu. Nanti kalian ada tugas nih, ntar kalau dikasih tahu cara tugasnya yang kayak di LKPD itu cara nge-crop. Kalau di handphone SS screenshot ya, kan screenshot di komputer bisa. Kalau menggunakan keyboard di sini nih ada bacaan di keyboard kalian, print screen ada nih, lihat file ini nih, print screen, diklik sekali nih ya, gitu. Kelihatan nggak warning nih, sini nih, lihat tuh ya. Terus contoh buka Paint, terus di paste atau di Word bisa di paste berarti. Nah, ini yang tadi ya, di paste. Atau kalau kalian mau gampang ada snipping tool, semua ada. Kalian di menu Windows ini snipping
snipping tool. Lalu nanti kalian, nah ini ada new. Nah ini kalau snipping tool tinggal ini aja tuh, ya. Nggak tahu kan? Baru tahu saya sama. Ya, terus tadi terus kalian mencari tentang simulasi digital. Kita gunakan contoh file tipe ya. Simulasi digital. Nah, itu cara klasik yang muncul informasi tentang simulasi digital. Kalian mau nyari apa tadi? File tipenya. File titik 2. Tipenya apa? Mau dokumen apa PowerPoint gitu kan? Kalau dokumen berarti ekstensinya doc ya. Kalau PowerPoint apa? PPT ya. PPT. Gitu. Di sini kasih PPT. Nah, ini semua yang dengan berhubungan dengan PPT nanti ada di sini. Ya. Jadi nanti ada misalnya yang gampang lah tuh. Dokumen kan Microsoft Word sering kalian cari tuh. Ini contoh di sini, kalau di sini bab 2 ini udah pasti dokumen. Tipenya Microsoft Word atau PDF ya, jadi di situ. Terus apalagi yang lain, ini ada artikel, terus nih simbol, kita pakai simbol minus ya, simbol minus. Kalian simulasi, kalau lengkapnya simulasi komunikasi digital, minusnya jadi kita pakai dulu. Nah ada semua ya, di sini ada kata simulasi, ada komunikasi, ada digital juga, ya kan? Iya. Sekarang kita gunakan tanda minus. Kalian mau taruh di simulasi ya. Depan simulasi kita kasih tanda minus, lihat di layar tuh. Terus enter. Ya kan? Berarti simulasinya hilang. Jadi tanda minus untuk menghilangkan yang nggak mau kita cari. Contohnya, misalnya membuat sayur asem, minusnya tanpa jagung ya, min jagung. Ntar nggak ada tuh, dia nggak akan bahas jagung, ya. Jadi sayur asem tanpa asem, nggak asem jadinya gitu ya. Jadi begitu. Itu cara pencarian menggunakan sintak. Di situ nanti kalian nyoba sintak ya. Di sini paling dia ada tugas. Mungkin sampai sini ada yang nanya dulu ya. Ada yang nanya nggak? Nanya. Jadi kalau enggak berarti udah paham, dianggap ya. Nanti sambil mengerjakan tugas, nanti ada tugasnya kalian langsung ketik di situ di Microsoft Word yang di LKPD jawabannya, yang untuk pengetahuan. Nanti untuk keterampilannya kalian praktekin ya. Yang di situ di LKPD keterampilannya ada ini. Apa aja ya? Ini ada kalau ditulis prosedurnya, caranya juga. Masing-masing melakukan pencarian informasi. Ya nanti kalian per kelompok ini dibagi aja 3. Kita dicontohin itu ya. Contohin ke sini. Masih kelompok yang kemarin aja. Terus menggunakan 2 metode. Kalian itu ya. Di sini ntar ada yang kalian mencari sendiri, kalian diskusikan apa sih hasilnya gitu. Terus diskusikan dengan kelompokmu perbedaan dengan menggunakan dan tidak menggunakan sintak. Nah, tuangkan dalam Microsoft Word dalam bentuk tabel. Tabelnya udah disiapin. Tabelnya ada di komputer kalian, ya. Terus kirimkan tugas melalui email mendisamiaji@gmail.com, ya. Bisa kan kirim email? Jadi nanti ini dilampirkan. Nah, tulis. Ini lampirkan di sini. Nanti dikirim. Nyimpennya di mana? Misalnya ini. Nah, open. Nanti kalian ambil emailnya dari sini buat diskusi. Jadi langsung di sini ntar buka punya kalian, ya. Ya sekarang silakan dikerjakan, cuman 3 sintak, 15 menit cukup lah. Ya, sama 3 pertanyaan yang pengetahuan. Yang kelompoknya yang kemarin aja, yang satu kelompok 3 orang aja ya. Karena gampang soalnya dikit. Diskusiin. Ya, yang langsung dikerjain.
Kayak dulu, nah kamu kan kelompoknya enak dekat-dekatan diskusi gitu. Ya bisa dipegang. Jadi pukul aja pukul ambil. Baru 5 menit. Tuh, ini ketiga nih. Bukan nih. Itu gampang, 4, 3. Kayak main bola. Tadi yang sudah KPD pertanyaannya kamu cari jawabannya. Itu yang boleh kalau gitu. Bagi-bagi. Lepas kalau itu paling di apa absen yang jawab siapa maju
5 menit 5 menit lagi nggak tahu lagi udah itu dikirim ke emailnya tadi aja Randy Samiaji nama pegawai di asli. Biasanya kalau email sekarang kan alay-alay Randy lucu-lucu nih. Udah masuk nih satu kelompok. Ya, yang untuk pengetahuan ya, Pak Wendy langsung tanyakan untuk soal nomor 1. Dina mana Dina? Mana dia? Nggak usah. Soal nomor 1 komponen mesin penelusur tadi apa nih? Well interface terus yang ini engine ya, engine. Ya. Terus ada apa lagi? Database. Terus spider ya. Iya, spider dan indexer. Indexer ya. Jadi query interface, engine, spider, database dan indexer. Rahma, mana Rahma Amelia? Nggak mau sampingnya deketan. Untuk manfaat mesin penelusur, Mencari berbagai informasi, ya, media informasi membuat pencarian menjadi mudah. ya, itu ya. Manfaatnya ada 3. Ya. Nah, terus Wi Suryaningrum, sintak N. Sintaks N yang berarti dan ini bertujuan sebagai pengait kata sebelumnya. Contoh simulasi N digital. Iya ya. Jadi dia untuk pengait kata sebelumnya, sintak N itu. Dia tinggal diartiin aja N. Kalau dibalik-balik juga jadi dan itu ya. Iya. DAN, AND.
Terus kalau tanda bintang untuk apa nih? Sintak yang digunakan saat kita ingin mencari sesuatu tetapi tidak ingat kata-katanya secara utuh. Ya, misalnya judul lagunya nggak apa nih, cuman judulnya tahu sedikit gitu kan? Judul lagu apa tuh yang panjang, Naik, lagu Naik, tahu nggak? Nggak tahu ya, boleh dikasih tahu kalau nggak tahu. Judulnya panjang. Dia adalah pusaka sejuta umat manusia yang ada di seluruh dunia. Itu kalau dulu zamannya MTV, tanggal lagu judul paling panjang. Jadi dia adalah pusaka. Ntar di sama Google dicari tuh, diterusin. Jangan tadi dipraktekin yang menggunakan bintang. Kalau kalian lupa, pakai tanda bintang. Ya. Misal menghapus jejakmu, menghapus tanda bintang dia lupa. Jejakmu ntar banyak, bukan menghapus jejakmu doang. Gitu. Terus tanda petik itu untuk apa? Tanda petik kayak Mengabaikan kata yang disandingkan dengan sintak. ya, jadi untuk mengabaikan yang disandingkan. Jadi misalnya simulasi digital tetap ada, tapi dia nggak diabaikan aja, gitu ya. Jadi kalau kalian mau ngabain seseorang, kasih tanda bintang, gitu ya. Ngabain seseorang, ghosting. Nah itu untuk pengetahuannya. Sekarang untuk soal keterampilan, ya. Soal keterampilan sebentar, kalau di download dulu yang udah masuk nih kelompoknya, udah masuk semua sih. Kita presentasiin di depan. Nah, boleh dibukain di sini. Jadi kalian nyari tentang apa ya? Nyari tentang apa? Presentasinya ntar kalian lihat di luar masing-masing aja, di layar masing-masing kelihatan. Atau nyimak temennya aja di depan. Udah kelihatan ya? Iya. Nah, tadi coba kelompoknya Ajeng sini Jeng. Biar temannya tahu di mana di sini. Ajeng siapa aja tadi? Najwa sama Naila. Ya. Sama siapa? Iya itu. Ardila. Di sini nih. Sini nih. Ya kalian buka di sini. Sini aja, masuk ke teman-teman kita liatin, dia liatin. Nah, ini duduk sini biar keren. Alam, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil penelusuran. Oke aja bos. Menjalani siapa, ngerangi siapa. Mempresentasikan penelusuran menggunakan sintak. Sintak yang digunakan, pertama sintak yang digunakan adalah file type. Dan di sini memiliki dua perbedaan, yaitu metode klasik. Metode klasik adalah mesin pencari menuju kepada berbagai informasi, sedangkan metode sintak, mesin pencari hanya menampilkan file PowerPoint. Berarti kamu nyarinya PPT ya? Ya. Sedangkan yang kedua metode klasiknya yaitu menampilkan informasi tentang batik. Metode sintaknya yaitu menampilkan website yang berhubungan dengan batik. Yang ketiga, minus. Metode klasiknya menampilkan informasi secara keseluruhan tentang simulasi komunikasi digital. Sedangkan metode sintaknya menghilangkan komunikasi. Ya. Jadi, oh ya tadi tugasnya cuma 3 sintak. Berarti kalian makainya file tipe, sign sama minus. Berarti minus yang ngilangin. Iya. Ya, sudah bagus ya. Tepuk tangan dulu buat temennya. Terima kasih. Tepuk ya, tepuk pramuka. Yang panjang ada tepuk pramuka. Nah, paling ditambahin sedikit. Tadi ini yang dipakai file tipe. Jadi tadi kelompoknya Ajeng dan kawan-kawan, Ajeng DKK gitu. DKK jadi grup girl band. Nobody. Dia mencari file type-nya apa? PPT ya. Jadi kalau dia pakai metode klasik, biasa dia nulisnya misalnya di sini dia tulis simulasi digital. Yang muncul berita tentang simulasi digital semua.
mau manfaat mau inilah. Terus dia kedua menggunakan sintak yang muncul itu sintaknya tadi file tab dia tulis titik 2 PPT yang muncul semua PowerPoint tentang SIMDIK gitu kan. Terus yang kedua dia gunakan apa tuh? Site. Berarti kalau dia nyarinya di sini batik, nah, Indonesia banget nih. Batik. Nah, menampilkan websitenya yang membahas semua tentang batik websitenya ya. Kalau site-nya dong membahas penjelasan, membahas website juga membahas yang jadi keseluruhan. Kalau sintak kita menuju satu yang dibahas tentang apa websitenya yang membahas tentang batik gitu ya. Terus minus, minus tadi masih sama seperti yang dicontohkan simulasi komunikasi digital, cuman minusnya dikasih di mana tuh? Di komunikasi ya. Berarti komunikasinya hilang. Semua yang berhubungan dengan komunikasi hilang. Ya. Jadi kalau mau menghilangkan sesuatu kasih minus saja. Menghilangkan kenangan-kenangan kamu kasih minus saja. Iya, kenangan. Kopi kali itu. Ya, dari situ ada sampai paham nggak sampai sini? Paham. Nah sekarang mungkin segitu penjelasannya ya. Semuanya udah terlaksana. Tinggal kita coba. Kalau ini tanya kesimpulannya, coba sedikit kesimpulan dah tentang ini. Si Anissa Nurisma mana? Anissa, kesimpulannya apa nih? Memudahkan mencari informasi, penggunaan sintaks dalam mencari informasi. Ya, pertama kalau ya terus memudahkan pencarian informasi, terus penggunaan sintak ya, yang hari ini didapat. Nah, kita boleh dikuatkan lagi untuk itunya. Jadi penggunaan sintak penting. Kutip 2 ada kutip pertama isinya, terus kutip 2 kamu hanya tertuju pada itu. Jadi kamu kan nggak muter kemana-mana. Kamu mau nyari apapun dengan penggunaan sintak langsung tepat pada sasaran ya. Contohnya tadi udah disampaikan temennya, berarti semua udah bisa. Ntar yang sisanya tinggal kirim ke email aja. Nah, terus contoh penggunaan plus berarti menambahkan. Misalnya yang gampang tadi simulasi komunikasi digital plus apa namanya desain grafis, berarti termasuk juga ada penambahan tentang desain grafis. Ya, jadi kita searching menggunakan search engine nggak sembarangan hanya sekedar searching. Ada sintaknya. Kalau kalian mau gampang ya, kalian bisa pelajari sintak itu bisa nambah. Kalau untuk nama on nggak apa-apa, nggak usah. Kenapa nggak usah? Karena Google ini selalu update ya. Setiap bahasa setiap negara beda. Kalau n kan di sini dan itu hasilnya sama. Kalau ini udah coba. Ya, jadi yang sintak-sintak yang diutamakan menggunakan karakter kayak minus, plus, titik 2, terus URL ya, di situ ada. Nah, untuk tugas misalnya kalian dapat tugas cari website yang berhubungan dengan batik kayak tadi site, ya kan? Terus cari tugas yang udah bentuknya dokumen, ya kan? Berarti file tab, titik 2, doc, PowerPoint, PPT, ya. Terus ada lagi PDF gitu kan? Jadi gampang. Ketika kalian nyari itu yang muncul PDF semua. Ya di mesin pencari, search engine atau mesin penelusur, gitu ya. Ya kita untuk sekarang gunain aja yang udah familiar Google, gitu. Nah mungkin cukup untuk hari ini pertemuan. Ya jadi tadi kesimpulan tadi manfaatnya udah dijelasin. Dan untuk selanjutnya kita nggak ada pelajaran ya, tinggal ujian ya. Ujian minggu depan ujian PAT. Nah itu atau nanti sebelum ujian kita ada pembahasan sedikit lewat online daring ya. Apa yang belum misalnya penjelasan aja tinggal sesi tanya jawab aja. Mungkin itu yang untuk hari ini udah paham ya. Paham tak? Kalau yang itu bisa langsung japri Pak Wendy aja. Untuk selesainya kita menyelesaikan pembelajaran hari ini biasakan dengan berdoa juga ya. Berdoa nanti silakan dipimpin doanya
ajengnya ajeng biar cepat berdoa, ya berdoa dalam hati itu. Berdoa dalam hati. Berdoa selesai. Ya, sekian. Semoga pembelajaran ini bermanfaat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.